Sebuah video viral ini sungguh miris, menyedihkan, dan mengundang reaksi dari warganet. Tampak seorang nenek tinggal sebatang kara tertidur di atas tumpukan sampah. Pemandangan memilukan ini diketahui berada di sebuah gang sempit salah satu sudut kota Surabaya. Ada bangunan kecil beratap asbes dan berdinding triplek yang dijadikannya tempat tinggal. Untuk kehidupan sehari-hari, nenek 71 tahun ini terpaksa mengandalkan belas kasih dari warga sekitar. Ia hanya menghabiskan masa tua di ruangan kecil yang penuh sampah ini dan tak ada lampu penerangan. Nenek yatimah pun mengaku sebatang kara karena suami dan dua anaknya sudah meninggal. Ia pun menumpang di tempat seorang dokter yang sudah tidak terurus. Sudah lama sini, ini kayak kos gitu loh. Oh, Kak, kos. Lah aslinya mana, Bu? Malang. Malang. Anak saya sebetulnya 2, tapi sudah meninggal semua. Setelah kisah pilu nenek yatimah ini viral, petugas dinas sosial lalu mendatangi tempat tinggal nenek yatimah dan mengevakuasinya ke panti jompo untuk mendapat kehidupan yang lebih layak. Ya, bukan kali ini saja terjadi. Beberapa peristiwa di masyarakat sering terdengar tentang orang-orang tua sebatang kara yang kurang mendapat perhatian. Lalu, siapa yang seharusnya merawat dan bertanggung jawab terhadap lansia sebatang kara ini? Dalam Islam disebutkan, penanggung jawab utama merawat dan menafkahi ibu bapak adalah anak-anaknya. Baik anak laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah maupun yang belum. Masing-masing berdasarkan kemampuannya. Hal ini sesuai firman Allah SWT. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Bakti inilah yang diperintahkan Allah SWT kepada kita. Bahkan Allah SWT memposisikan bakti pada orang tua itu bersandingan dengan perintah mengesahkan Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW juga pernah menolak seorang sahabat saat meminta izin untuk ikut berjihad. Karena menurut pertimbangan beliau SAW, orang tua sahabat tersebut sudah uzur dan perlu ditemani. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki menghampiri Nabi SAW seraya berucap, aku berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad dengan mengharapkan pahala dari Allah. Beliau bertanya, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ya masih, bahkan kedua-duanya. Maka beliau bersabda, berarti engkau menginginkan pahala dari Allah? Dia menjawab, ya. Beliau bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu, lalu pergaulilah mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Salah satu bentuk ihsan kepada orang tua adalah merawat keduanya ketika sudah uzur dan bahkan sakit-sakitan. Sebab anak adalah orang yang paling dekat kepada orang tuanya. Jika seorang anak yang berkecukupan merawat dan menafkahi kedua orang tuanya yang miskin, maka itu merupakan kewajiban yang sangat penting dan memiliki pahala yang besar. Lalu, bagaimana jika anak-anaknya pun sudah meninggal dunia? Siapa yang seharusnya merawat lansia sebatang kara ini? Bila memiliki kerabat selain anak yang masih terikat hubungan mahram, maka kerabat itulah yang harus merawat. Menurut syariat Islam, negara boleh memaksa kerabat itu untuk merawatnya bila memang mampu dan tidak mau melakukannya. Bila tidak memiliki kerabat atau memiliki tetapi tidak mampu, maka tanggung jawab merawat orang itu berada di pundak umat atau masyarakat sekitar. Rasulullah bersabda, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Quran Surah At-Tolak ayat 7. Namun, jika membutuhkan penanganan khusus, maka sudah seharusnya negaralah yang mengambil alih. Dalam kondisi semacam ini, panti jompo yang menjadi alternatif. Hal ini pun sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.